Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai pengajian Ulumul Quran Course 201 ya, yang di mana eh, ini adalah serial lanjutan dari UKC kita sebelumnya. Kita sudah melewati seri 100 sekian, yang sebelumnya 1 sampai 104, dan selanjutnya insya Allah kita akan mulai pada fase lanjutan yaitu 201. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita sampai 8 pertemuan ke depan. Ya, pokok pembahasan kita pada hari ini yaitu orientalis dan penerapan hermeneutika. Dan Alhamdulillah pengajar pada UKC 201 ini yakni Al-Ustaz Deni Setiawan MA Hafizullah Ta'ala. Kitab yang akan menjadi panduan dalam UKC 201 ini nanti akan dijelaskan oleh Ustaz, dan Alhamdulillah beliau sudah ada di ruangan Zoom. Apa kabar Ustaz Deni? Bisa sore. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Alhamdulillah. Ustaz, bisa sudah bisa share screen Ustaz. Kalau sudah bisa saya persilakan kepada Ustaz Deni. Ya, lagi dicoba sebentar ya. Jadi seperti pengajian pada di umumnya, kita memulai dengan adab, yakni jika ingin buka video silakan. Anehnya di sini tidak ada perempuan. Pada 201 ini semuanya laki-laki. Jadi bisa buka video atau bisa bersuara, mencatat poin-poin penting, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat. Ya, silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Sebentar. Ini ya, apa belum bisa sharing ya? Host ya, host ya. Oke Ustaz, maaf. Udah, ternyata saya yang host ya, saya tinggal lihat. Ya, Ana izin off kamera ya. Kayaknya kurang stabil nih kalau dites. Coba saya share lagi ya. Screen satu. Harusnya udah kelihatan ya. Sudah Ustaz. Nah, satu. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali bertemu ya, sharing setelah kalau nggak salah di kelas sebelumnya itu di uh, bulan Januari ya. Sekarang sudah di Rabiul Awal ya, di September kita coba lihat lagi ya, apa namanya, rencana belajar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan pada kita semua dalam menuntut ilmu ya, dan juga terus memberikan pemahaman yang benar terhadap kita ya, dari Al-Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat beliau, para keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, ini Anda coba sedikit merojaah dulu ya, karena pertama eh, materinya itu mungkin nggak umum ya, cuman kita hanya
apa namanya, memang nggak detail ya. Setidaknya kita tahu ya bagaimana kaum liberal itu eh, mengkritik ya studi Al-Quran. Jadi pada dasarnya di pembelajaran yang telah lewat ya, kalau kita boleh lihat yang sudah kita pelajari ya, mudahan masih ingat ya. Jadi eh, dari Ulumul Quran 101 sampai 104 ya, itu mereka kritik lah, intinya mereka kritik gitu. Jadi kita udah capek-capek sampai di sini, ternyata di ujung datang nih orang-orang orientalis yang mulai mengobrak-ngabrik apa yang para ulama kita sudah bakukan ya dalam ulumul Quran atau kaidah-kaidah tafsir. Ya, di sini kita mau melihat dan mengenal saja ya, dalam rangka apa namanya, tidaklah kita mengetahui kemungkaran kecuali kita untuk menghindari atau memperingatkan orang dari apa namanya kerusakan tersebut lah, kurang lebih gitu ya. Jadi objektifnya seperti itu. Nah, kita coba sedikit ulang ya materi yang sebelumnya 78 dan juga nanti kita lihat orientalis dan penerapan mereka ya. Jadi sebenarnya penerapannya ya pada akhirnya mereka punya cara yang anti mainstream ya dari kalangan ulama-ulama kita di studi Islam ya, sehingga ya memang nggak bakal cocok ya, sehingga tidak bakal cocok. Nah, terkait apa namanya materi yang 4 ke depan ya, nanti kita lihat bisa jadi ada yang di merge ya, ada yang digabung, tapi sementara masih sesuai ini ya, jadi ada 8. Nanti yang mulai agak serunya lagi itu di materi kelima ya, sampai nanti di 202 ya. Sebenarnya nanti yang lebih seru belajarnya itu adalah yang di kaidah-kaidah tafsir. Nah, nanti untuk buku panduan tadi ya, buku panduan yang akan digunakan itu sebagaimana dituliskan di apa namanya poster karangan Dr. Naif, itu nanti mulai akan kita pakai di materi yang kelima ya. Jadi nanti ini 5 sampai 8 itu adalah materi yang kita menggunakan kitab tersebut ya. Sebenarnya ringan ya, sebenarnya ringan. Ini yang 4 awal yang mungkin kita perlu agak apa namanya, mungkin banyak istilah baru ya, banyak istilah baru. Nah, itu objektif eh, apa namanya pembelajaran kita ya di 201. Sebenarnya ini lanjutan, aslinya ini lanjutan dari yang 104. Makanya nanti kita lihat apakah kita jadikan satu ya, karena kita juga mulainya agak telat ya. Maksudnya sempat diundur ya. Karena mungkin eh, apa namanya ya itu tadi pembelajarannya termasuk yang jarang gitu ya. Atau kita mengkaji ini juga jarang yang bahas ya. Tapi ya setidaknya ini menjadi bekal buat kita. Ya, itu pendahuluannya. Jadi hari ini kita akan lihat tentang orientalis ya dan hermeneutika. Jadi ini kaitan dengan pembelajaran sebelumnya atau keterkaitannya itu adalah ya kita sudah tahu ya bagaimana konsep hermeneutika, nanti kita ulang lagi. Kemudian bagaimana aliran-alirannya yang begitu banyak ya, yang begitu banyak ya, perlu pembahasan khusus lagi ya kalau kita mau mengkaji yang ada di Indonesia sekarang. Ini kita melihat secara umum di dunia saat ini gitu ya. Bagaimana di dunia saat ini sejak sejak 1800-an lah. Ya intinya ketika hermeneutika ini berkembang di agama sebelah gitu ya, menjadi metode dari sisi kritik Bible. Jadi itu ada ketidakpuasan di antara mereka untuk apa dari sisi kitab suci di agama sebelah tadi ya, tapi dibawa ke agama Islam ya, ketika para pemikir-pemikirnya mulai melihat ya atau menyamakan bahwasanya
Al-Quran atau semua kitab suci yang ada di dunia ini itu aslinya nggak original, alias ya produk manusia yang dia itu ada unsur-unsur historis, ya ada unsur-unsur kemanusiaan di kitab suci tersebut. Ya makanya mereka aplikasikan eh, metode hermeneutika ini. Ya, nah, ini cocok sekali lagi. Kenapa bermata dua? Ya karena cocoknya itu sebenarnya pada teks-teks manusia gitu ya. Entah itu sejarah ya atau apapun lah teks-teks yang klasik ya. Itu memang bisa dianalisis dengan metode ini. Tapi untuk Al-Quran kita tunggu dulu gitu ya. Apakah benar bisa atau tidak ya. Nyatanya hasilnya itu jauh atau banyaknya menyimpang gitu ya. Karena memang dasarnya itu dilandasi dengan eh, satu klausa tentang akidah yang keliru ya. Yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, eh, untuk pagi ini kita nggak neko-neko, intinya kita bisa tahu ya tentang gimana Orientalism ini menerapkan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Ya. Jadi memang banyak irisannya ya antara penyeru pluralisme agama gitu ya. Eh, Mereka memakai ini gitu ya. Jadi memang berbicara hermeneutika ini kan luas gitu ya. Jadi dari beberapa aspek eh, kadang gitu ya namanya juga orang awam ya mungkin gampang ya maksudnya literasinya atau eh, informasinya masih belum banyak ya banyak apa namanya diarahkan bahwasanya hermeneutika ini satu metode bagus yang baru gitu ya ya karena memang ya ditinjau dari sisi yang lain perspektif yang lain memang bagus gitu ya makanya bermata dua gitu tadi dibilang kalau di master yang sebelumnya. Jadi di bidang filologi gitu ya atau linguistik lah misalnya bahasa gitu ya itu memang dipakai ya. Cuman kalau di ilmu tafsir Al-Quran ini banyak orang yang akhirnya terbawa bahwasannya hermeneutika ini juga jadinya benar gitu ya karena tadi input yang masuk informasi kajian-kajian yang masuk itu hermeneutika ini kayak sesuatu ilmu yang tinggi ya tidaklah dimiliki oleh seorang kecuali dia itu akademisi ya kemudian dia sudah belajar filsafat ya dan seterusnya lah ya dan seterusnya karena kesannya itu ribet gitu ya tapi eh, pada akhirnya ya hasil-hasilnya itu tidaklah kecuali hasilnya itu adalah penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Sementara ini ya, karena tergantung pendekatannya ya. Apakah hermeneutik ini ditinjau dari sisi seni ya, atau semantik ya, linguistik, atau filsafat ya, atau bagaimana gitu ya. Nah itu yang belum ya banyak orang terekspos sehingga itu hal-hal yang susah dan kalau diaplikasikan di Al-Quran itu menjadi wah gitu ya. Padahal pada akhirnya hasilnya itu kalau dilihat aneh ya atau istilahnya sad ya. Bahkan lebih parah dari itu mungkin boleh dibilang menyimpang. Nah kemudian yang kedua eh, nah ini tadi apa hermeneutika ini luas ya jadi umumnya memang dipakai oleh para penyeru pluralisme agama gitu ya supaya mereka jadi ini menjadi tools ya ini menjadi tools sehingga mereka bisa menafsirkan Al-Quran secara lebih jauh lagi gitu dalam tanda kutip ya quote unquote ya menyimpang gitu ya untuk liberalisasi agama ya jadi benar-benar apa namanya bisa diatur gitu ya bisa diatur bahkan kita bahkan kalau baca nggak pernah terfikir kok bisa ya ditafsirkan arahnya ke sana gitu ya. Kadang kita juga ya itulah kadang melatih logika juga kok bisa dia kepikiran ke arah sana sehingga
hasilnya itu bisa jadi berbeda jauh dengan apa yang mainstream kita di agama Islam itu ya punya hasil-hasil fikih ya atau turunan-turunan syariat yang kita kenal selama ini. Ya, makanya ya pendapat-pendapat nyeleneh itu datangnya belakangan ya ketika banyak yang dulunya biasanya orang-orang Barat yang melakukan gitu ya, kemudian sekarang mulai diimpor gitu ya. Banyak diimpor dan banyak dari eh, orang-orang kita juga yang belajar keluar dan membawa pemikiran ya atau hasil-hasil para hermeneutik ini juga menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian nanti eh, kita tahu ya bagaimana seharusnya ya kita menyikapi hermeneutika ini dalam studi Al-Qur'an. Jadi kita balik lagi memang ke dasar apa yang udah kita pelajari di 101 ya, tidak sampai 104 kemarin yang kita jangan lupa ya justru itu yang kita kita apa menjadi pegangan ya untuk kita mengaplikasikan ya kaidah-kaidah tafsir dalam Al-Qur'an yang benar. Nah, kemudian selanjutnya ini ya. Jadi nanti kita akan diskusi berkisaran tentang ini. Nah, sekarang kita sedikit ulang sedikit. Jadi eh, ini ya, ini Anda ulang cepat aja. Jadi bahwasanya awalnya ya mulai dari penyimpangan akidah bahwasanya ini sebenarnya mereka nggak ini ya. Kadang mungkin mereka tahu atau kadang mereka tidak sadar melakukan hal ini ya. Tapi ini basis awalnya bahwasanya eh, klausa tentang akidah yaitu di bab yang kita mungkin bukan di sini pembahasannya yaitu mereka meyakini atau sebagian ya bukan mereka. Jadi mereka itu memakai apa namanya eh, mengutip gitu ya dari pemikir-pemikir Islam yang qadarullah ya menelurkan atau tertulis ya pemahaman ya dalam buku-buku apa namanya di studi Islam kita bahwa ada pendapat semisal Allah tidak berbicara ya dengan suara dan huruf ya kemudian turunan-turunannya ya jadi ini kan sudah panjang lebar ya panjang kali lebar dibahas di pembahasan akidah gitu ya sesuatu yang kurang pas gitu ya atau boleh dibilang tidak rojih gitu ya tapi ini dikutip oleh mereka dan memulai masuk ya dari konsekuensi pemikiran yang keliru ini jadi Al-Quran ini berarti kan bukan bahasa dari Allah gitu ya dan berarti yang sampai di kita gitu ya gagasan-gagasan yang ada di Al-Quran ini adalah murni apa namanya eh, dari Nabi Muhammad SAW ya. Atau setidaknya Nabi Muhammad SAW tidak 100% menarik apa yang Allah mau ya atau Allah maksud. Nah, ini tentunya eh, akan beda konsekuensinya ya dengan kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Nah, ini ya, teman-teman masih ingat ya. Jadi Anda hanya apa namanya meroja sedikit ya, mulainya dari mana. Nah, baru ya. Jadi eh, pembahasan tentang apa namanya hermeneutika. Jadi ini Anda ulang lagi sedikit. Ya, jadi hermeneutika ini aslinya bahasa Yunani ya. Yang kan biasanya cara pengucapannya juga agak-agak susah. Intinya hermeneutika itu adalah penafsiran gitu ya. Apa namanya tafsir lah bahasa mudahnya gitu ya. Jadi bahkan di secara istilah mereka ini di agama sebelah, hermeneutika ini adalah ilmu atau seni tafsir gitu, seni interpretasi Bible sebenarnya. Jadi eh, mereka menggunakan metode hermeneutik ya ini untuk memahami kitab suci mereka. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi perspektif sejarah, ya, ya, kemudian bahasa, ya, kemudian budayanya juga. Nah, memang kebetulan tiga ini ada di Al-Quran gitu ya, ada di
Al-Quran. Cuman bedanya, yaitu bedanya tadi ya, yang mengakar kuat itu adalah ini bukan yang menulis gitu ya, atau yang menyampaikan firman Allah ini murni dari Allah ya. Sedangkan seni atau ilmu dan seni interpretasi Bible ini ya karena ditinjau dari sisi itu adalah karangan manusia. Ya. Jadi begitu ya. Jadi seolah kalau orang dia menggunakan hermeneutik ya di teks-teks sejarah, sastra, keagamaan ini juga bisa nih. Keagamaannya itu maksudnya kayak katakanlah Sahihul Bukhari gitu ya, atau apa namanya ya buku-buku kita ya yang klasik terus para ulama di eh, abad ke 4 5 Hijriah. Nah, itu bisa ya karena itu ditulis oleh apa namanya manusia ya atau ulama ketika itu. Nah, jadi ketika hermeneutika ini dipakai, maka si ya apa namanya hermeneut ya berarti orang yang melakukan studi ini itu dia bisa paham realita apa namanya realitas yang ada di teks yang sedang dia analisis itu seperti apa gambarannya gitu ya. Apa namanya konteksnya gitu ya. Contoh mungkin kalau misalnya boleh dicontohkan itu misalnya ada ulama yang menulis tentang, nah itu kita harus mundur tuh di zaman itu ya, bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian si penulis ini sedang tertekan atau tidak gitu kan. Kemudian apakah dia oposisi atau bukan gitu ya. Nah, jadi di situ kita bisa melihat realitas yang terkandung seolah-olah kita bisa masuk ke dimensi bagaimana penulis itu menulis karya tulisnya. Gitu ya. Jadi, nah, habis itu ditarik ke kehidupan sekarang. Ya, ditarik ke kehidupan sekarang. Kira-kira cocok atau tidak. Nah, ini salah satu ini ya, alur atau workflow mereka melakukan studi ya. Ya, melakukan proses yaitu tadi lah. Ya, ini memang seru lah kalau untuk di teks-teks yang sifatnya bukan teks-teks yang diciptakan oleh manusia ya, atau ditulis oleh manusia. Nah, ini banyak dilakukan ya, banyak dilakukan oleh mereka ya, oleh mereka dari kalangan kritikus Bible. Nah, ini diantara definisinya pun banyak ya. Ini saya ulang sedikit definisinya pun banyak. Itu dari apa namanya pemikir-pemikir di luar sana yang udah kita pelajari. Ya tergantung sudut pandang mereka masing-masing karena spesialisasinya juga berbeda-beda. Ya. Kadang eh, dulu belum banyak yang mulai meneliti Al-Quran, cuman makin lama masuk dia ke Al-Quran ya apa namanya sebagai objek studi mereka. Nah kemudian saya next lagi. Nah ini tadi ya eh, eh, sudah menjelaskan ya jadi sebenarnya cocok kepada teks-teks yang dipakai oleh apa namanya penyeru liberalisme agama. Jadi eh, eh, ketika apa namanya gerakan yang kritik ya terhadap Bible itu ada terlalu apa ya terlalu mengekang gitu ya. Dari sisi hegemoni gereja itu terlalu kuat gitu ya dalam menginterpretasi Bible ya sesuai mungkin keinginan mereka gitu. Nah, keadaan-keadaan seperti ini ya, dia maksudnya ini liberal di sisi mereka ya, misalnya liberal di sisi agama mereka gitu ya. Mereka udah mungkin udah ya respon lah, nggak muak ya, apa respon lah. Yang punya hak untuk menginterpretasikan Bible itu kok hanya dari sisi gereja. Nah, ini gerakan liberal mereka pun ya mulai ya menggunakan hermeneutika gitu ya.
Nah, ini mulai banyak ya. Dan ini yang dipakai akhirnya didengungkan oleh para pengusung hermeneutika di kalangan sarjana-sarjana Muslim gitu ya. Jadi nah apa namanya istilahnya sejarahnya berulang gitu. Dulu nggak mau gitu ya, seolah nah ada opsi yang lain. Nah, ini dibawa nih sama para pemikir Muslim. Ya terhadap para ulama kita gitu ya, yang ibaratnya pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajarin itu kaji lagi ya, semuanya ini datang dari bagaimana ya maksudnya ulumul Quran ya kaidah-kaidah tafsir, usul tafsir memang dulu tidak ada ya. Maksudnya secara satu objek keilmuan, tapi fondasi-fondasinya semisal apa para mufassir senior ya, Ibnu Abbas, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud dan seterusnya, itu adalah hasil didikan Nabi. Nah, seolah-olah para pemikir Muslim yang mengusung liberalisme ini itu ingin mendengungkan ya atau merespon gitu ya. Ayo kita punya cara yang lain gitu ya, punya cara yang lain. Nah, agendanya itu adalah ya ini tadi, ini salah apa namanya empat lah ya, empat yang supaya bisa masuk ya dulu dulu nggak terkenal ya sekarang udah mulai masuk jadi mulai balik lagi ya balik lagi karena celahnya itu tidaklah terbuka kecuali dari sisi kita meragukan dulu ya otentik teks apa namanya kitab atau apapun lah jadi doktrin semuanya itu relatif ya ini makanya disebutnya juga nomor satu ini atau mereka kadang suka mendoktrin tentang relativisme. Ya relatif itu relatif time frame atau waktu yang dulu mungkin nggak bisa dipakai dengan yang sekarang gitu ya. Nah kemudian kita boleh ya agenda yang lain ya oleh para mereka apa namanya liberalisme ini ya mereka punya pendapat bahwa kita boleh melakukan kritik terhadap Al-Quran. Jadi makanya nggak aneh nanti banyak apakah Al-Quran ini perlu direvisi atau tidak. Ya, kemudian agenda yang lain juga adalah ya, pluralisme agama. Karena nanti ketika Al-Quran disamakan ya seperti Bible, kemudian dan tafsir-tafsirnya juga meluas gitu ya dengan metode yang ini, maka dan juga mungkin kitab suci yang lain lah, kitab suci yang lain selain agama Islam ya dan Nasrani dan yang kitab apa agama Samawi ya atau kitab-kitab yang lain kalau ada gitu ya. Itu jadinya setara gitu ya. Jadinya setara karena kalau kita menempatkan Al-Qur'an bisa dihermenit ya apa di hermeneutika analisanya ya kita menggunakan analisa hermeneutika berarti kita menyamakan sebenarnya ya Al-Qur'an dengan sejajar dengan kitab-kitab yang lain padahal sejatinya itu Al-Qur'an ini jauh lebih lebih mulia. Nah, kalau sejajar ya maka dengan sangat mudah pluralisme agama ini akan terjustifikasi gitu ya. Jadi ada pembenaran lah ya ada pembenaran. Jadi agendanya dari situ. Nah, kemudian eh apa namanya? Ya kalau di Bible kan mereka tidak punya sanad ya. Sedangkan Al-Qur'an ini qiraatnya mutawatir ya. Maksud apa namanya? Cara sampai ke kitanya ya itu mutawatir gitu ya. Meskipun ada lafaz-lafaz atau teks yang syad di sebagian qiraat, tapi qiraat yang masyhur ya, sab'ah misalnya itu mutawatir. Nah, kemudian eh, mereka maksudnya di agama sebelah itu menafsirkan teks juga memang tidak ada kaidah baku ya, tidak ada kaidah baku sedangkan kita sudah ada ya, sudah ada. Nah, kemudian nah ini tadi yang keempat ini yang disebut doktrin apa? eh, relativisme. Ya, karena dulu ya dulu, sekarang ya sekarang gitu. Dulu dengan sekarang beda. Makanya agenda besarnya itu tadi ya, doktrin relativisme ini, kemudian kita boleh kritik Al-Quran, apalagi tadi
pluralisme agama ya. Nah, kemudian eh, apa namanya mengubah-ubah syariat ya atau apa ya dekonstruksi syariat. Jadi syariat yang udah ada dia mau konstruksi ulang gitu. Dia mau konstruksi ulang. Jadi acak adut deh jadinya ya. Kalau di bab pernikahan, di bab apa namanya eh ya pernikahan yang yang paling fenomenal ya. Warisan ya, warisan juga kan itu kan udah baku banget tuh ya, apalagi di Al-Quran ya. Kemudian dia mau ubah gitu, dia mau konstruksi ulang syariat Islam ini yang aslinya ya dia obrak-abrik gitu ya, aslinya dia obrak-abrik. Nah, sama satu lagi yang lagi tren sekarang itu adalah feminisme ya atau masalah gender. Nah, ini nanti arahnya ya ke apa LGBT dan lain-lain dari sisi mungkin pembenaran dulu gitu ya, pembenaran dulu ya. Itu target ya atau ya awalnya mungkin ya itu pembenaran ya, mencari bahwasanya ada dalilnya. Tapi dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an. Kok bisa ya? Karena yang dipakai adalah hermeneutika. Nah, ini ya, ini sudah ini aliran-alirannya ya. Jadi ini tergantung ya, tergantung bagaimana si eh, hermeneut itu punya keahlian ya, punya punya keahlian. Nah, yang paling terkenal itu diantaranya ini tadi ini produknya nanti kita balik lagi. Eh, nah, salah satu yang ini orang Yahudi si apa namanya Abraham Jaeger ini ya. Jadi orang yang pertama dia menggunakan metode kritik Bible di Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau yang apa namanya kritik Bible udah lama. Cuman dari sekian banyak orang si orientalis itu yang pertama mengaplikasikan kritik Bible untuk mengkaji Al-Quran ini adalah salah satunya ini Abraham ini beliau. Jadi ini sekitar tahun 1800-an ya kalau tidak salah ingat. Jadi eh, sebenarnya baru ya kalau terhitung compare dengan kajian-kajian usul tafsir kita ya udah mungkin jauh ya jauh sebelumnya gitu ya dari sisi Masehi ya. Ya, jadi terhitung baru ya. Jadi kalau dibilang bid'ah itu clear banget ini bid'ah gitu ya sesuatu yang datang baru dan mengobrak-ngabrik pembahasan kita. Cuman kayaknya nggak ada ya terdengar hermeneutika ini bid'ah ya. Sebenarnya itu sangat mudah sekali karena dulu nggak ada, benar-benar tidak ada dari zaman apa namanya zaman Nabi tidak ada. Nah, itu satu apa namanya Abraham. Ya, jadi bukunya itu dia punya yang terkenal apa namanya kalau diterjemahin itu kalau tidak salah apa yang dipinjam oleh Muhammad dari Yahudi gitu bahasanya. Jadi ya memang Abraham ini orang Yahudi ya. Yahudi tapi Yahudi Yahudi liberal eh, dari Jerman ya. Masih aman ya di Jerman. Ya, tapi itu dulu ya. Jadi dia punya punya buku judulnya apa yang dia pinjam apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi ya. Nah, ini kan benar-benar ini ya menurunkan kemuliaan Rasulullah SAW gitu ya. Jadi eh, kata mereka kata dia ya, dengan metode kritik Bible si Al-Quran ini ya banyak diambil materi syariatnya itu dari syariat atau prinsip-prinsip agama Yahudi agama Yahudi. Jadi makanya dia punya judul buku seperti itu ya. Jadi ya kebayang lah isinya itu seperti apa ya dalamnya. Meskipun Anda belum belum pernah baca detail ya. Ini dari apa namanya referensi yang lain. Nah, kemudian eh, yang kedua ya Theodor, ya ini juga sama, dia di 1800-an, dia orientalis Jerman juga. Dia dia punya tapi kalau ini bukunya seolah akademisi banget ya. Dia punya buku judulnya Dasar-dasar ilmiah atau dasar-dasar penafsiran Al-Qur'an.
ya, dasar-dasar penafsiran Al-Quran. Ya, tapi isinya sebenarnya metode kritik Bible juga, ya. Metode kritik Bible juga. Nah, kemudian satu lagi, nah ini kalau tadi dua dari orang Yahudi, ya, kemudian yang ketiga ini adalah eh, dari Nasrani, ya, itu Arthur Jeffrey. Jadi orientalis, ya juga yang mengkaji Al-Quran selama apa hampir seumur hidupnya gitu ya, hampir seumur hidupnya. Dan apa namanya, ya tapi dengan niat yang buruk ya, sebagaimana definisi orientalis ya, dia itu adalah para studi pemikir Islam tapi untuk mencari atau melakukan perubahan, tahrif, distorsi ya, ya untuk eh, ya merusak dari dalam, ya, merusak dari dalam. Dan ini memang ya punya agenda tersendiri, ya, punya agenda tersendiri. Nah, ini setidaknya yang paling sering muncul ya kalau kita lihat di studi-studi apa namanya hermeneutika. Ya, jadi banyak eh, langkah-langkahnya, tapi ya kita kadang mungkin tidak belajar detail sampai sana ya. Cuman kita melihat eh, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka, ya, dan mereka orang Indonesia ya, atau pemikir-pemikir yang banyak lah bisa kita googling ya, eh, apa hasil tafsir mereka. Nah, kemudian, nah ini yang sangat apa namanya, contoh yang paling mudah gitu ya, ya paling mudah. Jadi eh, tadi kalau mereka bilang menikah apa namanya sama jenis itu sesuatu yang bisa gitu ya, dari mana itu bisanya? Sebenarnya juga kalau kita tinjau dari sisi tafsiran apa namanya kaidah tafsir yang biasa kita atau kita kenal, itu memang agak sedikit memaksakan. Cuman ya begitulah hermeneutika ya, begitulah hermeneutika. Jadi kan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ya ayat 80, 80 81 sebenarnya, 80 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna fahishata. Ya, jadi ingatlah dan kami ya, dan Lut ya, dan kami telah mengutus Lut ya kepada kaumnya, Waluton. Idh qala, ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna fahisyah, kenapa ya, mengapa kamu eh, datang ya, kalau secara letter datang atau ya mengerjakan fahisyah, yaitu perbuatan keji. Di sini memang nggak disebut ya secara apa namanya zohir ayat, ya mantuk ayatnya itu apa itu fahisyahnya, tapi semua orang tahu ya fahisyahnya ini adalah homoseksual. Masa bakokum biha min ahadin minal alamin, yaitu jadi yang nggak pernah ya dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Jadi memang ini kebayangkan dosanya itu bagaimana orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, karena memang sebelumnya nggak ada yang melakukan fahisyah dengan derajat yang seperti ini. Nah, ya itu makanya dilihat, ditinjau ya. Misalnya kita sebagai seorang apa namanya orang yang melakukan hermeneutika gitu ya, maka yang dilarang ya, jadi kan gitu kan. Jadi dia punya yang pertama ini dulu. Pertama, ini itu teks yang bukan dari Allah gitu ya. Itu udah tertanam tuh. Karena mana mungkin mereka percaya Al-Qur'an adalah kalamullah, tapi ya maksudnya mana mungkin mereka percaya Al-Qur'an itu kalamullah, lalu tuh mereka nggak Islam. Ini kita berbicara yang tadi lah kayak Abraham ya, Arthur, ini kan orang Yahudi, orang Nasrani gitu ya, para pemikir.
nggak bakal kebayang dan mereka nggak akan percaya juga, ya nggak percaya kepada hal-hal tersebut. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, nah ini kita dapat teks dari mana? Katanya dari Nabi Muhammad SAW. Begitu kan? Yang, kalau kita perspektifnya mereka. Ini dari Nabi lah atau orang Islam bilang ini dari orang namanya Muhammad gitu ya. Padahal itu bagi kita adalah Rasulullah SAW yang benar-benar hanya menyampaikan apa namanya menyampaikan apa yang didengar dari Jibril ya, lafaz-lafaznya ya, lafaz-lafaznya. Tidak ada sedikit perubahan, tidak ada yang disembunyikan, bahkan ayat-ayat yang menegur Nabi, yang Nabi pengen nunda sebentar ya, itu langsung ditegur ya, kayak kasus itu ya, tentang menikahnya dengan Zainab ya, terbesit nggak mau ngomong ke siapa, apa namanya, anak angkatnya beliau ya, Ubaid ya, tapi akhirnya ditegur dan tegurannya pun langsung disampaikan, itu ayat ya yang masyhur dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dari sisi mereka itu nggak akan percaya ya. Dari sisi mereka tidak akan percaya apa dasar-dasar tadi. Makanya ini dia hanya ibaratnya nemu teks dari dari apa yang mereka anggap ini dari manusia biasa. Kemudian dia dia coba berputar berpikir gitu ya. Kenapa dulu di zaman Nabi Lut ya, Lut itu memerintahkan kaum mereka ya tentang mereka melakukan perbuatan fahisyah ini. Jadi di sini yang dilihat adalah perbuatan perbuatan mereka, ya perilaku apa namanya seksualnya, ya perilaku seksualnya. Karena mereka juga tahu sebenarnya konteksnya ini adalah tentang liwatnya, liwatnya. Jadi orientasi seksualnya. Nah itu yang dipakai. Salah satunya. Jadi namanya beda-beda apa namanya beda hermeneutik ya, beda orang yang menafsirkan, beda juga hasilnya, beda juga hasilnya. Nah, jadi perilaku seksualnya yang dilarang, ya, dilarang. Jadi orientasi seksualnya yang dilarang. Kenapa? Ya karena orang, ya menurut mereka nih ya, orang yang misalnya dia itu heteroseksual atau homoseksual atau apapun lah nama-namanya gitu ya, biseksual dan lain-lain, itu eh, sudah takdir manusia, sudah takdir manusia. Jadi bahasanya itu ya mereka arahkan ya itu sudah given atau itu mah sudah sunatullah gitu ya. Ya jadi apa namanya nggak bisa diubah gitu ya, tidak bisa diubah. Nah sementara ya sementara yaitu perilakunya tadi tunal fahisyah ini modelnya ya, modelnya perilaku seksualnya ini murni mereka ya apa namanya manusia yang pengen ya, manusia yang melakukan. Nah makanya ini mulai dari pembenaran dulu ya, mulai dari pembenaran seperti itu ya, jadi kalau ada orang yang hubungan sama jenis ya, kemudian apa namanya ya tadilah lesbi atau yang lain, itu murni ya dari sisi perilakunya yang dilarang ya. Jadi pembenarannya dari sisi itu. Maka tentu ya dari contoh misalnya pemikirannya seperti itu, tekstual dari ayat itu tidak tekstual dari ayat memang tidak menjelaskan tentang kisah Nabi Lut ini karena apanya ya, karena nggak dibilang, karena tidak dibilang tentang apa namanya homoseksualnya atau yang lain ya. Jadi benar-benar tidak secara tekstual, tidak secara jelas bahwasanya kaum Nabi Lut itu dibinasakan karena apa namanya perilaku homoseksual mereka. Ya, jadi memang lafaznya itu tunal fahisyah.
Di yang ayat yang lain juga sama. Walutan idh qala liqaumihi atatunal fahisyata wa antum tubsirun. Ya, jadi dan ingatlah kisah Nabi Lut ketika dia berkata kepada kaumnya bahwasanya mengapa kamu mengerjakan pekerjaan yang keji itu wa antum tubsirun sedangkan kamu melihatnya. Nah, apa yang dibawa kepada mereka ini ada agak mirip juga dengan kebiasaan orang-orang yang misalnya mentahrif ya. Jadi mereka menafsirkan secara eh, apa implisit ya, implisit. Jadi jelas-jelas ya makna eksplisit yang ada di ayat-ayat. Sudah ada ayat yang lain ya, ada ayat yang lain selain yang ini yang di bab tentang kisah Nabi Lut ya yang mana eksplisitnya jelas ya bahwasanya ini adalah perilaku homoseksual mereka. Apa oh ya homoseksual mereka. Tapi dia lebih mencari ya orang-orang lebih mencari mana implisit ya untuk dijadikan pegangan bagi si penafsir ini tentunya ya bagi si penafsir ini tentunya. Nah, tentunya kita nggak akan percaya orang boleh ngomong apa aja yang dia mau bilang tentang ayat ini dengan metode apapun. Cuman di agama kita kita punya kalibrator ya. Kita punya eh, kalibrasi. Ada nggak yang berpendapat seperti ini gitu ya di ulama-ulama kita gitu ya. Memang nggak akan ketemu ya. Memang tidak akan ketemu kalau tadi dari sisi akidahnya itu nggak sama, nggak satu frame. Jadi kalau ada orang-orang yang keluar, ya kalau kita mulai menafsirkan Al-Quran, kemudian ada orang mulai menafsirkan Al-Quran, tapi basisnya bahwasanya ini adalah teks manusia, kan nggak akan ketemu ya, maka tidak akan ketemu. Nah, maka kalibratornya itu adalah bagaimana penafsiran para ulama kita terhadap ayat ini. Ya, tentunya ini adalah ya bahwa banyak ya turunan-turunan fikih kita ya bahwasanya larangan liwat itu berdalil dengan ayat ini dan tidak ada satupun ulama ya di agama Islam yang menyatakan bahwasanya ini adalah perilaku seksualnya. Jadi itu pembenaran ya, pembenaran yang mulai dari yang tahap paling ringan ya. Sebelum nanti setelah pembenaran itu diterima ya dites ya, kadang dites ke umum gitu ya dijadikan skripsi ya atau dijadikan karya tulis, mulai nanti ada penerimaan ya dari yang tadinya pembenaran dan baru nanti ya tinggal dilempar saja ya bolehlah nikah sesama jenis gitu ya. Kemudian eh, apa namanya ya ijab dan kabul misalnya ya boleh laki-laki atau perempuan ya. Kemudian kalau tadi ya agenda besar itu ada salah satunya adalah feminisme, eh, maka semuanya itu menjadi wanita itu punya hak-hak yang sama seperti laki-laki ya misalnya kalau perempuan itu ada masa idah maka laki-laki juga ada masa idah ya. Kemudian eh, wanita non muslim kalau laki-laki muslim boleh nikah dengan yang non muslim ya kitab ahli kitab maka kebalikannya juga si wanita muslim juga bisa menikah dengan laki-laki non muslim ya itu jadi mereka tidak ada ya dia mereka bisa keluarkan makna motornya lagi-lagi ya bagi kita orang-orang yang paham bahwasanya itu tidak pernah tercetus apa namanya dari sisi ulama-ulama kita maka ya, kita langsung bilang yaitu tidak ada asal usulnya gitu. Meskipun mereka bilang ya metode ini memang ada bukan oleh siapapun dari ulama-ulama kita. Nah, itu apa namanya eh, cara menepisnya, salah satu cara menepisnya. Karena memang apapun yang diambil dari bukan agama Islam itu pasti umumnya merusak ya, umumnya merusak. Larangan tasyabuh ya atau yang lainnya pun
Di antara hikmahnya itu adalah supaya agama kita juga tidak rusak dengan sesuatu yang diimpor dari luar. Bahkan kalau kita runut sedikit, kalau kita ingat sedikit ya dari sisi pembahasan akidah, ya mulai macam-macam itu ketika ilmu kalam yang asli gitu ya, yang filsafat ya, meskipun eh, ada bagian-bagian yang bisa kita ambil, ya, tapi umumnya yang diambil dari luar itu yang jadi bikin pusing ya akidah. Di sini juga apapun yang diimpor kadang memang karena agama sudah sempurna itu tidak lagi bermanfaat buat agama Islam gitu ya. Kita cukupkan ya, bercukup diri dengan apa yang dibawakan oleh ulama. Nah, terakhir sebentar ya. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi nanti salah satu apa namanya mungkin tambahan materinya ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada kitab yang bagus dari Ustadz Fahmi Salim ya. Selain dari yang biasa kita pakai. Jadi ini menjadi apa buat pengenalan awal hermeneutika cocok lah, bagus lah. Bisa kita ambil dari materi-materi ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah eh, tidak apa banyak orang yang apa namanya ingin terlibat dalam menafsirkan Al-Qur'an gitu ya. Jadi bukan hanya dari dalam sendiri ya, tapi orang-orang dari luar juga pengen gitu untuk menstudi Al-Qur'an. Salah satunya adalah orientalis. Nah, kita harus tahu itu kenapa? Karena apa namanya? Dia akan bawa pemahaman yang kadang suka berbeda gitu. Dan jangan sampai sebagai kita pembelajar ilmu Al-Quran ini terkecoh ya bahwa disangkanya itu adalah penafsiran yang benar gitu dari ulama-ulama kita itu yang pertama. Jadi jangan sampai jadi kita bisa tahu lah kadang kita sense juga kalau kita sudah banyak belajar kita bisa ngecek ya nggak mungkin lah kadang juga terlalu mudah sih apa terlalu mudah eh, sama ya bentar kalau memang. Nah kadang juga kita terlalu mudah sebenarnya melihat eh, keanehan-keanehan yang mereka buat gitu karena tak jarang hasil-hasilnya itu memang cukup bombastis lah. Cuman yang harus kita dengungkan di sini itu bahwa itu adalah salah gitu. Itu adalah salah dan kita bilang juga nanti sama dia. Itu juga kita bilang bahwa hal tersebut adalah sesuatu kekeliruan. Jadi jangan kita biarkan. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, Anda ulang lagi agenda besarnya dari para orientalis itu ditunggangi oleh para penyeru pluralisme agama itu dok ini yang kadang mungkin nggak kesebut tapi yang banyak diaplikasikan adalah doktrin relativisme itu. Jadi ketidakrelevanan teks yang dulu untuk kondisi sekarang. Itu yang selalu jadi pintu masuk, selalu menjadi pintu masuk. Kedua, ya kritik terhadap Al-Qur'an. Ini udah kritik dari sisi ini ya, dari sisi bahwasannya Al-Qur'an ini karena tadi ya, karena teks manusia, ya teks manusia bisa dikritik ya. Tapi kalau Al-Qur'an tidak ada pertentangan, tidak ada yang lain. Nah, ini yang dipakai ya sebagai agenda besar yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tadi menempatkan Al-Qur'an sebagai satu objek hermeneutika ini kita secara indirect tidak langsung sebenarnya itu membuka penyebaran pluralisme agama karena nanti levelnya turun ya Al-Quran ini levelnya setara dengan kitab-kitab yang nggak tahu dari mana ya, ya tidak tahu dari mana. Nah, kemudian eh, tadi ya produk ya berturun kepada sisi produk itu maka dari hasil-hasil tafsiran tadi salah satunya adalah ya keanehan-keanehan boleh menikah sama jenis itu secara fitrah juga sudah tertolak orang-orang yang dia tidak ngerti apa boleh gitu. Kenapa boleh? Karena
terlalu jelas, terlalu jelas. Jadi dia mau syariat yang sudah ada ini dikonstruksi ulang, ya, sama agenda yang jadi agenda besar. Nah, kemudian terakhir ya, kesimpulannya, kalau eh, hermeneutika ini tidak di apa namanya tidak tepat dijadikan sebagai penerapan ya untuk menafsirkan Al-Quran, ya maka kita hanya bisa cukup ya mencukupkan diri dengan kaidah-kaidah yang ada ya. Adapun studi-studi yang ya kalau kita mau mengkaji ini sebenarnya kita pakai prinsip orientalis juga ya. Jadi maksudnya kita belajar ini untuk apa namanya meruntuhkan argumen mereka ya, meruntuhkan argumen mereka. Dan banyak eh, karangan para ulama yang meneliti tentang hermeneutika, jadi mau nggak mau dia belajar apa sih hermeneutika dan lain-lain ya, untuk melihat ya mana poin-poin yang sebenarnya ini yang apa menjadi parah ya, apa namanya tidak tidak apa namanya tidak jadi pegangan ya, tidak bisa jadi pegangan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kenapa kita harus meninggalkan hermeneutika ini dan berhati-hati terhadap penafsiran-penafsiran mereka. Kurang lebih itu aja. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ana boleh izin bertanya Ustaz? Silakan, Tan. Mau konfirmasi Ustaz. Berarti hermeneutika ini sebenarnya sama dengan tafsir Ustaz ya. Tapi tafsir dari segi pandangan barat atau orientalis dan liberalisme dan liberal. Ya, betul, betul, betul. Ya. Mudahnya seperti itu. Kalau kita lihat gitu kan jadi mereka itu ya semau-maunya dari segi pandangan mereka menafsirkan Al-Qur'an itu. Iya, betul. Tapi nggak semau maunya itu kadang secara kita melihatnya, tapi secara mereka itu terstruktur ya. Tergantung dia pendekatannya itu dimulai dari mana gitu ya, dimulai dari mana. Kadang mereka juga punya agenda tertentu juga sih ya. Apa makanya kadang kita dengan mudah sih memang bilangnya seolah seenaknya mereka gitu. Tapi mereka juga punya argumen-argumen gitu ya. Ya sebagaimana kita ini aja lah mengkritik tulisan manusia biasa lah, tulis start orang atau yang lain, nah gitu. Jadi dia bawa, jadi memang akan tergantung si penafsirnya ini mau bawa arah kemana gitu. Nah, nah Ustaz, tapi kan dalam kaidah tafsir yang kita pelajari biasanya kan ada kaidah baku, ada usul tafsirnya, ada kaidah tafsirnya. Nah, dari segi mereka itu juga punya kaidah tafsir nggak? Untuk mengapa mereka itu bisa menyimpulkan atau mentakwil seperti ini maksud ayat ini gitu. Ya, jadi mereka lebih eh, dia nggak akan pegang. Jadi salah satu yang apa namanya ya, patokan utama itu dia nggak akan pegang makna apa namanya eksplisit. Itu 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 karena dia kalau pegang makna eksplisit dari teks itu apa si penafsir ini akan terjebak bahwa arahnya ya di teks itu maunya ke situ. Cuman dia akan ambil makna-makna implisit gitu. Itu salah satu kaidah yang mereka pegang ya, karena mereka pegang. Nah, guidance-nya dari mana? Ya dia cari kondisi-kondisi tadi ya, apa namanya realitas ketika teks itu ditulis atau dibuat. Jadi pertama dia ambil makna implisit, dia cari yang tidak mantuk gitu ya dari teksnya, kira-kira apa. Kemudian kedua dia hubungkan dengan kondisi realitas ketika penulis itu menulis gitu ya, atau ketika suatu kejadian itu terjadi. Ya, misalnya tadi di Nabi Lut ya, dia coba lihat konteksnya itu apa nih, mereka tuh yang jadi kan
mereka implisitnya itu adalah perilakunya. Sedangkan maksudnya orang-orang ini kaum Nabi Lut yang fulan 2, fulan 3 nih udah given dia sebagai orang yang Allah takdirkan misalnya dia tuh homo atau yang lain. Tapi yang dilarang teksnya itu adalah ketika mereka mendatangi atau orientasi seksualnya. Itu yang dijadikannya, bukan gara-gara homonya. Jadi mulai dari situ. Itu kan salah satu sudut pandang salah seorang penafsir yang bisa kita cari di Google lah. Ya. Cuman nanti lain cerita, lain lagi hasilnya. Cuman pada akhirnya mereka nggak akan pasti ya secara definitif awal dia akan pengen bertolak belakang dengan yang common yang ada kita pahami dari sisi Islam. Itu sih kebanyakan dari mereka. Oh iya, Ustaz baru paham berarti ayat tadi itu mereka itu mikirnya kalau ayat yang tadi itu akan terlarang jika itu tuh bukan secara given ya. Mereka itu menganggapnya kalau yang secara given pemberian memang seperti itu tuh dianggapnya mereka boleh berarti ya. Makanya mereka itu Ya itu mengatakan salah boleh. satunya ya, salah satu pola pikir mereka ya. Iya. Seperti Oh, itu. berarti Jadi nggak ada tuh sebenarnya kalau kita kan sebenarnya justru lebih ribet di kita kan. Misalnya kita lihat mungkin dari sisi gramatikal ya, kemudian dari fahisyah ini tarifnya apa gitu ya. Kemudian ya kalau kita sih kalau 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 tafsir ya, kalau tafsir paling gampang pasti sudah ditafsirin gitu. Pasti sudah dijelaskan. Gitu. Kita kan punya kalibrator ya. Kita mau lari kemana selalu ada batasan-batasan lah ya pendahulu kita gitu. Ya itu mereka ingin keluar dari situ dulu, makanya dia ambil implisit maknanya gitu, implisit maknanya. Ya, kemudian dia carilah realitas ketika apalah kira-kira yang terjadi gitu ya. Ya, ya, seperti itu. Kadang nggak kebayang sama kita karena iya betul Ustaz. ya Nggak kebayang kadang kenapa dia bisa bawa ke situ maknanya hmm, gitu. Kenapa dia bisa ambil celah-celah seperti itu tuh gitu. ya, seperti itu. Nah, jazakumullah khair. Wah ya, Ustaz Denny, ini untuk hermeneutika itu arti lainnya filsafat ya, ilmu filsafat bukan atau beda? beda. Hermeneutika itu penafsiran aja, seni interpretasi, seni interpretasi. Kalau filsafat beda dengan Bukan Ustaz. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu depan ya. Nanti kita lihat ya materinya apa kita gabung atau kita bikin jadi satu. Sebelum nanti kita akan masuk ke yang tadi Kena bilang, kita akan menggunakan kitab panduan ya untuk materi yang nomor 5 sampai 8. Itu kitab Sina'atu ad-dalili fi ilmi tafsir. Akan Dr. Naif. Nah ini mudah insya Allah. Baik, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.